Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih seputar ulasan permasalahan hukum. Dan kali ini saya akan berbicara mengenai hoaks. Di era yang sekarang, di mana semuanya serba digital dan mempermudah kita sebagai pengguna alat digital. Dalam hal ini mungkin baik handphone maupun komputer. Ngomongin mengenai media sosial. Informasi yang sangat cepat yang bisa kita dapat atau kita berikan melalui media sosial. Ini adalah kemajuan teknologi yang dalam sisi satunya menguntungkan dan sisi lainnya bisa merugikan. Ngomongin mengenai sisi yang merugikan, akan erat kaitannya dengan informasi bohong, yang mana biasa kita kenal dengan istilah hoax tadi. Hoax sendiri menurut Wikipedia memiliki definisi rangkaian informasi yang bersifat bohong dikemas menjadi seolah-olah benar, kemudian dipublish dan dijual kebenarannya. Ngomongin tentang berita bohong atau yang tadi dikenal dengan istilah hoax. Hoax ini muncul biasanya atas tujuan atau tendensi dari perorangan maupun kelompok tertentu guna membangun opini yang diinginkan. Namun di Indonesia sendiri sebetulnya terkait permasalahan hoax, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terkena secara langsung atau tidak terkait dampak dari hoax tersebut. Para korban dalam hal ini bisa menempuh upaya hukum yang secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di pasal 14 dan pasal 15. Dalam pasal 14 sendiri dijelaskan dalam ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dan pasal 15 menjelaskan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi dapat saya simpulkan mengenai hoax terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi dalam pasal 14 dan 15 dijelaskan bahwasannya setiap pemberitaan yang dimunculkan yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan maupun kelompok dan bersifat menyebabkan keonaran ini berpotensi memenuhi unsur pasal 14 dan pasal 15 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Dan dalam perkembangan teknologi informasi yang mana di era serba digital seperti sekarang ini, pemerintah juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal dengan ITE. Yang mana di dalam Undang-Undang ITE tersebut juga mengatur spesifik tentang hoax. Di dalam Undang-Undang ITE, di dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan mengenai hoax, yang mana di sini berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Terkait dengan keberadaan pasal ini, kita sebagai pengguna media sosial tentunya dalam hal mentransfer informasi dalam transaksi elektronik haruslah bijaksana terkait kebenaran informasi tersebut. Karena ketika kita memposting, merepost, dan lainnya, informasi yang bersifat tidak benar dan dalam hal ini mempunyai muatan atau niatan kesengajaan akan berpotensi terjerat pasal dalam Undang-Undang ITE tadi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Output dari pembicaraan atau pembahasan terkait mengenai hoax ini, tentunya kita sekali lagi harus bijaksana dalam bermedia sosial. Oke, sampai ketemu lagi dalam ulasan permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.